Halo guys, ketemu lagi di channel Pintar Elektronika. Oke, kali ini gue mau ngejelasin gimana caranya membuat presensi online dari Google Classroom. Jadi kita bisa melihat kehadiran siswa dari presensi yang kita berikan. Siswa itu hadir tepat waktu atau bahkan nggak datang gitu kan. Nah, caranya gampang. Kita tinggal pilih kelas mana yang mau kita buat, misalkan di 10 IPA 5. Kemudian kita masuk ke Classwork. Nah, untuk presensi ini sebenarnya sama aja kayak kita mengirimkan tugas ke kelas gitu kan. Nah, langsung kita pilih create. Untuk tugasnya kita menggunakan model tugas itu yang question. Nah, kemudian di judulnya kita tuliskan misalkan presensinya untuk presensi masuk, berarti kita tulis langsung aja masuk, kemudian jam berapa. Nah, untuk tipe jawabannya kita pilih yang multiple choice. Nah, di sini kita tuliskan instruksinya. Misalkan diawali dengan kalimat bijak, kemudian baru kita tulis instruksinya. Nah, misalkan instruksinya seperti ini. Kemudian optionnya kita hanya butuh satu aja. Karena logikanya ketika anak sudah mengklik hadir kemudian mengirimkan, kalau di laporannya nanti, laporan akhirnya nanti tidak ada catatan, berarti anak itu hadir tepat waktu. Tapi kalau di akhir nanti ada catatan don't late, berarti anak itu terlambat. Sedangkan kalau missing, berarti anak itu belum isi presensi, berarti tidak hadir dalam pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mengirimkan dengan dua model. Yang pertama dengan schedule, yang kedua pengiriman langsung. Tapi untuk pengiriman secara schedule, kita tidak bisa mengirimkan ke beberapa kelas sekaligus. Jadi harus satu-satu kalau untuk schedule. Sedangkan kalau kita mau mengirim langsung, kita bisa mengirim ke beberapa kelas sekaligus. Nah, misalkan kita mau kirim ke kelas IPA 2, kelas IPA 3 barengan gitu kan, itu bisa kita pilih centang. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk pengiriman secara schedule saja. Ya, berarti kelasnya hanya satu, tadi di kelas IPA 5 aja. Kemudian ini poinnya kita pilih yang ungraded karena tidak dinilai, hanya untuk catatan saja. Kemudian due date-nya kita atur, misalkan pengirimannya presensi ini kita kirim untuk besok pagi. Ya, berarti kita pilih misalkan untuk tanggal 13. Kemudian jamnya. Nah, jam di sini diatur jam maksimum anak itu bisa mengakses presensi ini. Kalau lebih dari jam yang kita tentukan, berarti anak itu dianggap tidak hadir atau terlambat gitu kan. Di sini kita beri kelonggaran, misalkan dispensasi 5 menit setelah absen itu dimulai, gitu kan. Di 6.35 AM. Ya, jadi kita kasih dispensasi 5 menit. Kemudian untuk topiknya jangan lupa topiknya kita pilih yang presensi, atau misalkan kalian belum ada topik di kelasnya, kita bisa masukin topik sendiri biar untuk mencarinya itu lebih gampang nanti. Nah, di sini student can see class summary ini bisa kita centang atau tidak, tergantung dari kalian. Nah, kalau saya biasanya saya nggak usah centang biar anak-anak tuh nggak usah ngelihat siapa aja yang udah hadir atau udah isi presensi gitu. Nah, selanjutnya untuk pengiriman schedule kita tinggal pilih yang segitiga ini.
Tapi kalau untuk pengiriman langsung, kita pilih yang ini. Nah, sekarang untuk yang schedule, kita pilih segitiga ini. Kemudian kita pilih schedule. Nah, di sini kita atur penugasannya itu dimulai kapan sehingga siswa bisa mengakses. Jangan misalkan batasnya untuk besok kita sudah akses dari sekarang, kan nggak boleh. Jadi sama aja bohong, itu bukan absen. Nah, sekarang kita akses di 5 menit sebelum jam masuk itu dimulai. Berarti ini udah tanggal 13 Juli. Waktunya kita buat jam 6.25. AM. Nah, ini misalkan kayak gini. 6.25 AM. Jadi kita kasih kelonggaran waktu 5 menit sebelumnya, atau bisa dikasih 10 menit sebelumnya, karena untuk pengiriman schedule ini dari pengalaman saya terjadi keterlambatan 2 menit dari waktu yang kita tentukan gitu. Ya, jadi kita kasih lagi 6.25. Oke, tinggal kita klik schedule. Nah, di sini kita langsung lihat ini warnanya masih abu-abu ya, kayak transparan itu, karena kita pengiriman schedule. Jadi di tanggal 13 Juli jam 6.25 pagi ini baru dikirimkan sama Google Classroom-nya. Tuh. Nah, untuk melihat siapa aja yang udah isi presensi gitu kan, misalkan ini udah tanggal 13 Juli, terus siapa aja yang mau kita lihat yang udah isi presensi, siapa yang terlambat, siapa yang gak hadir, kita bisa dari grade ini. Nah, kita dari sini grade. Tapi ini kan karena belum ada gitu kan, kita nggak bisa ngelihat ya. Tapi saya punya contoh kelas yang udah mengisi. Ini contoh aja ya, yang udah pernah saya kirimkan presensinya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Nah, kalau untuk yang terakhir kayak gini, berarti anaknya itu tepat waktu isi presensinya. Tapi kalau yang seperti ini ada download, berarti anak ini terlambat. Sekarang kita lihat jam berapa nih anaknya yang isi presensi, kenapa dia terlambat itu kan. Nah, kita pilih 3 titik ini, kemudian view submission. Nah, kita klik yang si historinya. Oh, ternyata anak ini isi presensinya jam 7.13. Berarti udah jelas banget kan terlambat guys. Nah, ini bisa kita catat. Tuh. Oke, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Oke, see you guys.